Oke, ini kita masuk ke sesi yang terbaru. Pertama yang perlu kita akses di antara kelima modul selain dari modul yang sudah kita pelajari di pekan lalu, yaitu ada modul warehouse terlebih dahulu. Karena tujuannya adalah kita akan mendirikan sebuah area penyimpanan barang untuk proses pembelian barang jadi ataupun material yang nantinya kita akan tampung di warehouse dengan kapasitas yang lebih besar, dan kemudian biaya sewanya lebih murah dibandingkan kita akan menyimpan di area retail. Nah, caranya untuk mengoperasikan warehouse ini, modul warehouse, yang pertama Anda bisa klik warehouse. Nah, ini kalau kita lihat tampilannya, ini hampir sama persis tampilan yang ada di modul retail, yaitu yang pertama ada lokasi, kemudian ada procurement raw material, kemudian ada procurement finished good. Nah, yang perlu kita lakukan pertama adalah Anda klik lokasinya dulu. Tujuannya adalah nanti Anda bisa melakukan penyewaan area untuk mendirikan suatu warehouse. Ingat bahwa penyewaan area ini nanti tetap standarnya adalah dari kami menyediakan 6 lokasi, di mana 6 lokasi itu nanti dibagi-bagi. Ketika Anda sudah mendirikan di lokasi tersebut suatu retail, nanti Anda tidak akan bisa mendirikan suatu warehouse di area yang sama. Maka dari itu, nanti Anda bisa analisis atau pengambilan keputusan bahwa lokasi mana yang nantinya Anda akan sediakan untuk pendirian warehouse atau penyewaan warehouse. Nah, misalkan ini contohnya adalah kalau kita lihat pada saat pertama untuk lokasi Jakarta, Bandung, dan Denpasar ini sudah saya gunakan untuk area retail, dan kemudian pada saat kita klik modul warehouse, kita klik lokasi, ya. Kemudian di sini ketiga wilayah tadi atau ketiga lokasi tadi otomatis di sini sudah tereliminasi karena sudah digunakan untuk wilayah retail. Nah, ini sisa 3 wilayah yang belum saya gunakan untuk retail. Kemudian coba saya akan mendirikan warehouse di wilayah Bogor. Oke, di sini ada informasi yang perlu Anda perhatikan bahwa penyewaan warehouse ini jauh lebih murah dibandingkan Anda harus mengeluarkan uang untuk menyewa retail. Dimana kalau kita lihat daerah Bogor saja, ini penyewaannya cuma 2 sampai 2,4 dolar per hari per meter persegi. Kalau kita bandingkan dengan retail nih contohnya, ya. Retail ini cukup mahal, ya. Kalau retail ini kira-kira sekitar 30 sampai 32,1 dolar per meter perseginya per hari. Nah, harusnya dari hitung-hitungan ini kita lebih mengutamakan barang kita itu disimpan di gudang dibandingkan ditampung di retail. Retail hanya untuk wilayah penjualan saja atau untuk barang-barang yang siap untuk dijualkan atau dipasarkan. Nah, kemudian cara kita menggunakan modul warehouse, yang pertama Anda boleh klik modul warehouse, kemudian Anda klik lokasi, kemudian Anda pilih lokasi yang nantinya akan Anda dirikan suatu warehouse. Ini Anda bisa klik rental warehouse, kemudian Anda tentukan, misalnya saya akan mengelola sekitar 300 ribuan barang, berarti butuh 1000 meter persegi, karena kan 1 meter persegi itu bisa menampung 300 unit barang. Ini misalnya saya sewa sebanyak 1000 meter persegi, saya menggunakan 30 hari kontrak biar dapat diskon 60%. Kemudian saya submit. Oke. Jangan lupa Anda lakukan proses approval. Kemudian nanti kalau kita cek di transaction listnya, ini kalau Anda lihat di transaction listnya untuk warehouse rental, tadi kita rental di hari ke-30 dan sekarang sudah di hari ke-32, belum dimulai. Nanti kita tinggal lihat apakah warehouse rentalnya itu selesai di hari keberapa. Oke, Anda bisa lihat di transaction listnya. Ternyata pada saat kita lihat di transaction list, warehouse rental di sini sudah bisa digunakan warehouse ini di hari 31 karena lead time-nya cuma 1 hari. Tadi kita approval di hari 30. Kemudian setelah kita melakukan rental warehouse,
lakukan proses yang kedua di modul warehouse ini, yaitu dengan cara Anda beli finished good atau Anda melakukan proses pembelian raw material, tergantung keputusan bisnis Anda. Karena kalau kita lihat di sini sudah ditambahkan yang namanya modul produksi. Jika ada modul produksi, artinya di sini bisnis proses Anda itu sudah bertambah. Yang tadinya cuman melakukan proses pembelian barang jadi kemudian Anda jual lagi, sekarang Anda bisa menambahkan atau memperluas usaha Anda dengan cara Anda melakukan pembelian raw material, kemudian Anda produksi. Setelah menjadi barang finished good, ya, kemudian Anda bisa lakukan proses penjualan. Tentunya di dalam dua jenis bisnis yang berbeda ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan pastinya dua jenis bisnis yang berbeda ini bisa dijalankan bersamaan. Jadi tidak melakukan pemilihan salah satu saja, melainkan bisa dijalankan bersamaan. Anda bisa misalkan sambil menjalankan jenis bisnis usaha dagang tadi, Anda juga bisa menjalankan bisnis manufakturnya dengan cara memproduksi. Tentunya untuk jenis manufaktur ini keuntungan yang Anda akan dapat semakin banyak atau lebih besar dibandingkan untuk jenis bisnis dagang yang tadi. Ini contohnya. Yang pertama saya akan jalankan adalah jenis bisnis usaha dagang dulu. Makanya di sini setelah saya mendirikan warehouse di wilayah Bogor, yang pertama saya lakukan di modul warehouse ini, saya akan melakukan pembelian jenis produk jadi atau finished good, ya. Finished good saya beli untuk Bogor. Ini saya belinya 120 unit, ya. Karena kapasitas cukup lumayan banyak. Ini saya approval. Kemudian langkah yang kedua, setelah Anda melakukan proses pembelian barang jadi dan kemudian barang jadi itu nanti disimpan di warehouse, langkah berikutnya adalah Anda tinggal melakukan proses move stock di sini, ya. Nah, proses move stock di sini yaitu proses pemindahan barang dari gudang ke area retail. Nah, proses di sini dikerjakan secara manual. Jadi ketika Anda mau memindahkan barang, Anda klik move stock-nya, misalkan dipindahkan dengan jumlah berapa, ya, terserah Anda. 500 unit misalkan, ya, per masing-masing wilayah. Dan seterusnya. Ini nanti tinggal di submit. Kemudian jangan lupa dilakukan proses approval, ya, dan seterusnya. Ini jika Anda mau memindahkan barang dari warehouse ke area retail secara manual. Kemudian langkah yang kedua di modul warehouse adalah di sini ada stock move list, ya. Nah, Anda bisa memperhatikan pemindahan barang dalam bentuk list. Apakah barang itu sudah sampai ke tempat tujuan atau tidak? Nah, nanti biasanya pemindahan barang itu ada biayanya. Biayanya itu disesuaikan dengan jarak tempuhnya. Jarak tempuhnya di game ini sangat disesuaikan dengan kondisi real, yaitu di sini menggunakan Google Map teknologinya. Ini nanti Anda tinggal perhatikan saja. Kemudian yang ketiga ada schedule auto replenishment. Nah, ini adalah pemindahan barang secara otomatis. Kalau tadi move stock ini secara manual, dan yang ketiga ini adalah schedule auto replenishment. Ini pemindahan barang dari gudang ke retail dengan cara otomatis. Caranya adalah Anda tinggal klik, kemudian Anda di sini tinggal jadwalkan saja atau tentukan reorder pointnya. Untuk Jakarta, ya, kalau saya misal tulis seperti ini, ya, kan 3000. Oke, ini artinya adalah ketika di Jakarta ini untuk masing-masing jenis barang, apel jus, orange juice, melon juice, sudah di angka 3000 unit di retailnya, maka dari gudang akan mengirimkan sebanyak misalkan 7000 unit, ya. Ini bisa Anda ketik atau bisa Anda klik angka plus atau minusnya.
atau Anda bisa lakukan copy paste juga bisa biar cepat. Nah, jika sudah dilakukan seperti ini ya, Anda tinggal submit saja. Nah, dan jangan lupa Anda lakukan approval. Nah, proses approval ini hanya dilakukan sekali. Dan ingat, schedule auto replenishment ini biasanya akan meminta proses approval selama 10 periode berulang. Ketika 10 periode berjalan, biasanya dia minta approval lagi untuk melanjutkan proses schedule auto replenishment. Dan pada saat proses ini berjalan, biasanya proses schedule auto replenishment ini bisa Anda rubah-rubah. Jadi nggak selalu dia itu misalnya tetap jumlahnya, bisa Anda lakukan proses edit atau lakukan setup berulang ya. Oke, proses selanjutnya yang akan kita lakukan prosesnya adalah modul produksi. Tadi kita sudah melakukan yang namanya bisnis proses dalam bentuk bisnis jasa saja, dan sekarang kita masuk ke dalam bisnis proses yang kedua, yaitu bisnis proses jenis manufaktur, di mana kita beli raw material, kemudian kita produksi, kemudian kita jual. Oke. Ini langkah yang berikutnya, yaitu kita akan akses modul production. Dimana cara mengakses modul production itu adalah Anda tinggal klik modulnya, kemudian di sini ada beberapa toolsnya. Yang pertama ada production priority, kemudian di sini ada production, kemudian yang ketiga ada daily production, kemudian yang keempat ada machines. Jadi yang perlu Anda lakukan pertama adalah Anda melakukan pembelian mesin dulu untuk melakukan proses produksinya. Nah, kita beli mesin dengan cara klik, kemudian buy mesin. Kemudian di sini ada tawaran, ada mesin A dan mesin B. Jelas harganya berbeda-beda. Mesin A itu $300.000, mesin B $200.000. Ya. Tetapi di sini areanya yang dibutuhkan juga beda. Nanti area yang digunakan mesin ini adalah area di warehouse ya. Jadi ketika Anda mau membeli mesin, Anda juga perlu memperhatikan dulu kapasitas warehouse yang sudah Anda rental. Ya, apakah mencukupi untuk menampung mesin yang Anda beli atau tidak. Dan tentunya kapasitas yang digunakan ini bersamaan dengan kapasitas yang digunakan untuk barang-barang yang nantinya akan Anda beli dan disimpan di warehouse. Jadi Anda tinggal hitung-hitung aja ketika warehouse sudah dipakai untuk raw material, produk finish good, dan kemudian akan Anda tambah untuk menampung mesin yang akan Anda beli. Nah, misalkan di sini contohnya adalah saya sebagai fasilitator akan membeli mesin jenis A, karena kalau secara hitung-hitungan ekonomis ini lebih murah. Ya, karena kapasitasnya 10.000 dibandingkan mesin B cuma 6.000 unit per hari. Jadi saya akan beli mesin A, beli 1 unit, kemudian nih diletakkan di Bogor, kita submit, kemudian kita tinggal lakukan proses approval. Nanti dia akan nyampe di hari ke-83. Ini approvalnya di hari 82. Oke. Kemudian langkah yang kedua di modul produksi, setelah Anda melakukan pembelian mesin ya, jangan lupa Anda lakukan production priority ya. Dimana production priority ini adalah Anda nanti akan menentukan mana yang akan diproduksi dulu, karena satu jenis mesin ini dia hanya mampu memproduksi satu jenis barang dalam satu hari atau dalam satu periodenya. Nanti Anda tinggal rubah-rubah aja. Contohnya gini, untuk mesin yang tadi saya beli, misalkan saya akan produksi prioritinya adalah orange juice dulu. Dia hanya untuk memproduksi orange juice dulu. Langkah berikutnya setelah Anda menentukan production priority, yaitu Anda harus melakukan proses pembelian raw material supaya mesin yang sudah dibeli tadi bisa dimanfaatkan untuk proses produksi. Cara melakukan proses pembelian raw material, Anda akses lagi modul warehouse tadi, karena material itu nanti disimpan ke dalam warehouse. Anda tinggal klik modul warehouse, kemudian Anda procurement raw material. Nah, pada saat
melakukan proses pembelian raw material ini, Anda tentunya harus tahu dulu bill of material dari produk yang akan Anda produksi. Informasinya ada di akun fasilitator. Nih, saya perlihatkan untuk bill of materialnya. Nah, ini. Oh, tadi untuk bill of material ketiga jenis barang ini hampir sama ya. Jadi untuk menghasilkan satu jenis barang, dia butuh satu box, 2 straw, dan 1 buahnya atau 1 apple, orange, atau melonnya, tergantung jenis jus yang akan kita produksi. Nah, contohnya tadi di produksi priority-nya, di produksi priority tadi kan kita memprioritaskan orange juice ya. Berarti kita akan beli orange juice dulu. Kita pilih vendornya, jangan lupa. Kemudian boxnya tadi saya akan beli misalkan 60. Strawnya jangan lupa tadi untuk menghasilkan 1 unit barang dia butuh 2, berarti kita butuh 120. Orange juice-nya kita beli 60 unit ya. Ini langsung dikirim secara 100% aja, jangan bertahap. Kita tinggal submit, kemudian jangan lupa di approval. Nah, kita bisa lihat di area warehouse ini mesin sudah sampai, kemudian raw material di sini belum sampai. Maka kalau kita lihat di modul productionnya, di sini ada daily production ya. Nah, di sini belum dilakukan proses produksi karena material yang kita punya baru sampai di hari sekarang atau di hari ke-95. Nah, ini nanti ketika material sudah sampai, dia secara otomatis mesin langsung berproses. Jadi kegiatan produksi langsung berjalan sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Jadi dia per hari akan menghasilkan 10.000 dan seterusnya. Nah, nanti finish good yang dihasilkan, ini kita lihat daily productionnya. Nah, ini sudah mulai melakukan proses produksi. Ini orange juice yang diproduksi. Misalkan ini saya rubah ya, di hari kedua production priority-nya saya rubah ke apple juice ya. Oke, submit. Dan jangan lupa Anda langsung ke warehouse atau logistik, Anda beli raw material untuk apple. Tadi kebetulan belum kita beli. Nah, ini kita beli 120, ini 60. Kita approval. Nah, nanti dia kalau kita lihat di productionnya, di daily productionnya, dia nanti kalau materialnya sudah sampai, dia akan berubah, bukan memproduksi orange juice lagi, melainkan produksi apple juice. Tergantung dari Anda mengatur di production priority-nya, mau yang diproduksi yang mana dulu, apakah apple juice, orange juice, dan melon juice. Dan tentunya mesin yang kita beli itu akan berjalan sesuai dengan kapasitas mesinnya. Kemudian yang kedua adalah raw material yang sudah tersedia di gudang kita. Jangan sampai nanti mesin ada, raw materialnya tidak ada, otomatis dia tidak akan bisa melakukan proses produksi. Dan jangan lupa Anda juga harus hitung bill of materialnya. Anda harus hitung bill of material, jangan sampai nanti gini. Tadi untuk menghasilkan satu jenis barang itu kan Anda membutuhkan 3 jenis material ya. Jangan sampai misalnya 2 jenis materialnya stoknya aman dan 1 jenis material itu stoknya habis, maka mesin tidak akan bisa melakukan proses produksi. Itu perlu diperhatikan. Jadi tidak boleh ada kurang 1 unit. Oke, modul production sudah selesai dibahas, dan modul berikutnya yang perlu kita bahas adalah modul